Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ke-6 dari surat Yasin. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Litunzira qauman ma aba'uhum fahum ghafilun. Beri peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka perlu diberi peringatan karena mereka lalai. Kali ini kita mengambil statement aba'uhum, bapak-bapak mereka. Simpulannya adalah atribut dunia. Atribut dunia. Mencari atribut dunia adalah kesenangan sementara yang akan mengakibatkan kesombongan. Sedangkan atribut akhirat kekal abadi selamanya yang menjanjikan kebahagiaan dunia bahkan akhirat. Nah, Yasin ini adalah cara untuk membuat kita bahagia sampai ke akhirat. Mendekatkan diri kita kepada Al-Quran berarti menjadikan Al-Quran sebagai atribut jiwa, sikap bagi diri kita. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ayat ke-6 ini ada perkataan bapak. Bapak yang melahirkan kita, bapak ibu kita yang melahirkan kita, ternyata juga lalai. Mereka asyik masuk untuk membesarkan kita dengan atribut dunia. Nak kau jadi direktur, nak kau jadi presiden, nak kau jadi raja, nak kerjalah. Mereka lalai. Kalau kita lihat, kita termasuk di dalamnya. Bukankah nasihat kita membesarkan anak kita agar anak kita hebat? Juara dunia dengan segala macam prestasi yang dimilikinya sampai ke doktor profesor, bukan berarti tidak boleh sekolah. Namun seharusnya sekolah jenjang atau atribut dunia itu semakin dekat kepada akhirat. Namun orang tua lalai di sini. Berarti ada nasihat dari anak ke orang tua, sebagaimana Rasulullah menasihati mertuanya Abu Bakar Umar, menantunya Utsman Ali. Berarti kalau ada orang tua yang lalai, maka boleh kita memberikan peringatan. Ada ayatnya, litunzira qaumam ma unzira abahum fahum ghafilun. Beri kabar kepada orang tua yang lalai terhadap Al-Quran. Ketika dia mengajarkan kepada anaknya, diajarkannya dunia. Tegur kepada bapak kita, wahai bapakku yang kusayangi, wahai ibuku yang kusayangi, ajarkan kami Al-Quran. Karena kami pasti mati, kita pasti mati. Maka atribut yang kita bawa mati adalah Al-Quran nanti. Di At-Taubah ayat 24 Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktarabtumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fisabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah kepada bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, suami atau istri, kaum kerabatmu, adat istiadatmu, harta, usaha, rumah, 8 Tuhan, 8 kecenderungan yang menjadi aba'uhum. Jadi perkataan aba'uhum adalah bapak-bapak yang menjadi orientasi dunia. Bisa orang berorientasi kepada anaknya hidupnya, kepada orang tuanya, kepada saudaranya, kepada istrinya, kepada suaminya, kepada saudaranya, kepada adat istiadatnya, harta, usaha rumahnya. Itu dipertahankan. Ahabba ilaikum minallah, kata Allah. Sudahkah kau berikan kepada Allah? Semakin punya anak semakin jauh dari Allah. Semakin punya istri, semakin punya suami semakin jauh dari Allah. Semakin punya keturunan semakin jauh dari Allah. Semakin punya harta, usaha, kekayaan semakin jauh dari Allah. Lihat Firhakos. Makhluk Firhakos. Bisa diulang? Firhakos, Fir'aun, Haman, Korun, Samiri. Lihatlah Fir'aun dibesarkan dengan jabatan. Lihatlah Haman dibesarkan dengan pengetahuan. Lihatlah Korun dibesarkan dengan harta. Lihatlah Samiri dibesarkan dengan kehormatan dunia. Firhakos, inilah lambang dunia. Semua orang gila jabatan, gila pengetahuan, gila harta, dan gila kehormatan. Yang tidak dibawa semuanya. Itu lambang-lambang dunia. Lihat para pejabat, siapa orang menjadi pejabat? Lihat Fir'aun. Kalau tidak bertakwa, pasti pejabat Fir'aun namanya. Dengan jabatan semakin jauh dari Allah. Lihat Haman, punya pengetahuan, semakin punya pengetahuan doktor profesornya, semakin jauh dari Allah.
Lihat Qarun, semakin punya harta, kekayaannya emasnya berlimpah ruah, semakin jauh dari Allah. Fir'aun terapung, mati, terbenam, terapung di laut akibat jabatannya. Lihatlah para pejabat terapung dengan lautannya, terapung dengan jabatannya. Mereka lupa sama Allah. Lihatlah Haman terapung dan pengetahuannya disambar petir. Lihatlah matinya Qarun terbenam dengan harta bendanya. Samiri yang lambang, mohon maaf, lambang ustadz, lambang orang-orang baik, ulama Bani Israel tuh, yang mengatakan dia sudah tahu segala-galanya dari satu ayat. Samiri hilang di telan masa. Beri kabar kepada anak, kepada kita, terutama kepada orang tua kita yang lalai orang tuanya menasihati anaknya untuk kembali kepada Allah. Katakan kepada mereka, ajarkan kami Pak, Bu, Al-Quran, agar terjaga, agar kita tidak lalai dari ayat-ayat Allah, agar tetap kita komitmen kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.